Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di ruang motivasi diri berbagi kebaikan. Dan semoga kita tetap istiqomah di jalan yang benar. Sahabatku, dengan kesempatan ini saya kembali lagi berbagi tentang kisah Luqman Hakim kekasih Allah, karena beliau memiliki pribadi yang rendah diri dan penuh bijaksana. Sahabatku, mengapa dalam hidup ini kita selalu dianjurkan untuk memiliki hati yang rendah diri dan tidak sombong? Rendah diri dan tidak sombong sangat dianjurkan dalam kehidupan kita. Dan seorang yang memiliki rendah diri dan tidak sombong memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah milik Allah SWT, termasuk harta benda dan kekayaan yang kita miliki, kecerdasan berpikir, pangkat atau jabatan yang disandang saat ini, bahkan mungkin memiliki dari keluarga dan keturunan yang terhormat, dan lain sebagainya. Sikap pribadi dan tingkah laku seseorang biasanya diketahui dari kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Dan untuk memiliki sikap pribadi yang baik dan tidak sombong, dapat belajar banyak dari kisah-kisah kehidupan Luqman Al-Hakim. Luqman Hakim adalah sosok seorang yang memiliki pribadi yang baik, rendah diri, dan penuh bijaksana. Dan disebutkan dalam suatu riwayat, Luqman Hakim adalah orang soleh yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan memiliki pekerjaan dalam keseharian. Ada yang berpendapat sebagai tukang pencari kayu bakar, ada juga yang berpendapat seorang budak, seorang pengembala domba, dan ada lagi menyebutkan Luqman Hakim adalah seorang hakim yang sangat bijaksana di masa Nabi Daud alaihissalam. Luqman Hakim adalah manusia biasa selayaknya pada diri kita, tetapi mendapatkan keistimewaan dan telah dianugerahi oleh Allah SWT memiliki derajat dan kemuliaan yang tinggi, karena beliau adalah hamba Allah yang pandai bersyukur, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Surat Luqman ayat 12 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Dalam kisah cerita tentang Luqman Al-Hakim ini banyak memberikan inspirasi dan pembelajaran pada diri kita, khususnya pada anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti perjalanan Luqman Al-Hakim dalam suatu peristiwa. Ketika Luqman Al-Hakim dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai, keduanya melewati di suatu kumpulan masyarakat. Ada yang berkata, "Masya Allah, bapak ini, apa enggak kasihan? Masa keledai kecilnya begitu dinaiki dua orang, nggak ada peri kebinantangannya," kata mereka. Akhirnya anaknya disuruh turun, lalu bertemu lagi dengan seorang yang berbeda. Mereka berkata, "Ya Allah, orang tua itu nggak tahu malu. Teganya, masa dia naik keledai sedangkan anaknya nuntun." Akhirnya Luqman pun turun dan gantian pada anaknya yang menaiki. Sesampainya di suatu kumpulan masyarakat kembali,
Keduanya mendapat cacian kembali. Masa anak yang muda dan kuat itu naik keledai, sementara yang tua menuntun, padahal sudah tua. Akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledainya dan meneruskan perjalanan. Dan di tempat kumpulan masyarakat dicaci kembali. Mereka mengatakan Luqman dan putranya adalah orang yang bodoh karena tidak mengerti kegunaan dari fungsi keledai. Akhirnya Luqman Al-Hakim memahami betapa kayanya Allah dalam menciptakan manusia lengkap dengan pola pikirnya. Dan dalam kisah cerita ini bisa kita petik pelajaran betapa bijaksananya Luqman Al-Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai sesuatu hal. Dan kisah Luqman Al-Hakim yang lainnya banyak diabadikan di dalam Al-Quran kepada putranya yang penuh bijaksana. Di antaranya, Luqman Hakim berkata kepada anaknya ketika memberi pelajaran, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman yang besar." Mengingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya dan ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Memerintahkan kepada anaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT dan juga kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Melarang untuk mengikuti kedua orang tuanya yang musyrik, namun tetap dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan menggauli kepada kedua orang tuanya dengan baik pula. Luqman Hakim juga berkata kepada anaknya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah kepada manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang telah menimpanya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT." Juga memerintahkan kepada anaknya untuk tidak memalingkan muka ketika bertemu atau bicara dan tidak bersikap sombong atau angkuh terhadap orang lain. Dan juga menganjurkan dalam kehidupan ini untuk bertingkah laku yang santun dengan bicara pelan dan sopan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan pada dirinya. Begitu bijaksananya Luqman Hakim ini sehingga beliau telah dianugerahi oleh Allah SWT berupa ilmu hikmah dengan julukan Al-Hakim, yang memiliki arti seorang yang penuh bijaksana dalam memberikan nasihatnya. Dan beliau menyadari bahwa dirinya segala sesuatu, bahwa manusia tidak luput dari segala kesalahan. Sahabatku, itulah sedikit ringkasan tentang kisah Luqman Al-Hakim, seorang yang penuh bijaksana yang telah diabadikan dalam suatu riwayat di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan sedikit pesan ini bisa menambah pengetahuan dan membawa manfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa menonton video ini, dan jangan lupa beri komentar untuk saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.